Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Kasih yang hadir pada pagi hari ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beserta salam kita sampaikan kepada Allah, semoga disampaikan pahalanya buat baginda Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami mendengar ucapan dari Buya Mansur Wahid ketika Buya berkunjung ke Jorong Pitik Kayu Nagari Sari Al-Hatigo. Ketika itu Buya berpesan, majlis itu akan terasa sepi, majlis itu penuh dengan kekosongan, majlis itu penuh dengan kekeringan apabila dalam majlis tersebut orang tidak mau berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Banyak keutamaan selawat yang disampaikan oleh Buya Mansur Wahid. Kata Buya ketika itu, barang siapa yang rajin berselawat kepada Nabi dilancarkan rezekinya. Lain apa Pak? Barang siapa yang berselawat kepada Nabi dibebaskan daripada azab kubur. Pajak berapa? Barang siapa yang berselawat kepada Nabi ditambah media jelainan apa Pak? Kalau masalah ini berbeda. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Pada pagi hari ini ayat yang kita ambil adalah surah Ibrahim ayat ke-22. Surah Ibrahim ayat ke-22. Ini akan kita kedepankan beberapa menit kemudian mengenai pandangan Ibnu Katsir dan Hasan Al-Basri tentang ayat ini. Jadi kita mengambil pandangan pendapat tafsir dari Ibnu Katsir dan pendapat Hasan Al-Basri mengenai ayat surah Ibrahim ayat ke-22. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru. Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan. Wa qala syaitan lamma qudiyal amru. Dan pada suatu saat setan itu akan berkata seketika perkara hisab telah selesai. Jadi Bapak dan Ibu, setelah kehidupan ini berpisah dengan kehidupan akhirat, di pancong talang katura lebihnya ke kayu tundo malang nak dapat ditulak nyawa banyak padonan kuasa. Jadi persoalan ini pindahlah kehidupan manusia kepada alam kubur. Kalau Bapak Ustaz Istawardi kan sama gitu-gitu orangan di gua tapuh tigo-tigo badan bagancu balik pulang suruh ke tanah dan sabikah iyo ke asal mulu jadi sampai pada terakhirnya adalah yang paling merusukkan itu adalah badoro tanah paningundang tetangga mejan dan duo doa dibaca penghabisan. Setelah itu orang pulang tinggal itu di alam kubur. Lama kelamaan, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun bergantikan tahun, maka tibalah satu nama yaumul mahsyar itu, lalu dihisab kita, ditimbang amal kebajikan kita, amal keburukan kita. Maka yaumul hisab ini adalah keadilan mahkamah Allah yang sesungguh-sungguhnya. Kalau di dunia bisa itu bertele-tele dapat je. Kami ketika 17 Agustus tahun yang berlalu Pak Joko pernah bernyanyi. Yang kamu ingat adalah
Ini baca. Aku kayu maninda piti kurang piti awak. Nah, persoalan ini akan kita terima seketika yaumul hisab, dan hisab amal kebajikan kita. Maka perolehannya adalah dua. Yang banyak amal kebajikan kita tentu pulang ke surga. Kalau yang banyak amal keburukan kita singgah di neraka pun lanjut insya Allah ke surga. Seketika kita ini berada di neraka, inilah yang terdapat dalam surah Ibrahim ayat 22. Wa qala syaitan lamma qudiyal amru. Seketika perkara hisab telah selesai, maka iblis akan berkata kepada penduduk neraka. Jadi di dalam pandangan Hasan Al-Basri tentang lamma qudiyal amru ini, itu setan-setan nanti seketika berada di neraka, setan itu akan berkhotbah. Bagi laki-laki, bagi apa-apa, itulah 50 kali 50 tahun mendengarkan khutbah. Bahkan banyak laki-laki mendengarkan khutbah dalam keadaan lalu bakaruh. Tapi seketika itu yang menjadi khatibnya adalah setan, sedangkan yang menjadi pendengarnya adalah seluruh penduduk neraka. Dadoh yang tak kantut ketika itu padi. Dan sama pengajian ini kan doh yang teman-teman itu. Seketika itu dadoh orang yang tak kantut mendengarkan setan itu berkhutbah. Iza kana yaumul qiyamah, apabila telah terjadi hari kiamat, qama iblis khati'an ala minbari minnar. Iblis akan berdiri tegak membacakan khutbahnya ala minbari minnar. Di atas mimbar itu terbuat dari apa? Minnar, kata Hasan Basri, daripada api neraka. Lanjut, yang dikajian dari iblis, yang dikatakan iblis seketika di neraka jahanam. Kata setan nanti, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Itu yang dikhotbahkan iblis seketika berada di neraka jahanam. Kami berharap, saya berharap ibu-ibu tidak menjadi pendengar khotbah iblis. Artinya apa? Tidak singgah wak neraka lah, masuk saya kan? Sopo. Yang pertama yang disampaikan iblis ini adalah Allah telah berjanji kepada kamu dengan janji yang benar, tetapi iblis juga menjanjikan, tapi janjinya yang salah. Contohnya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Orang yang berbuat baik sekecil apapun kata Allah akan diterima kebajikan itu. Orang yang berbuat buruk sekecil apapun keburukan itu, maka impasnya juga kepada orang tersebut. Banyak janji-janji Allah, sia yang berzakat, sia yang sholat, sia yang bersedekah, sia yang berinfak akan diganjalkan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi iblis mengatakan jangan zakat, jangan sholat, jangan berinfak, jangan bersedekah, itu akan membuatmu kaya, kata iblis. Nah, sehingga janji Allah dengan janji iblis, dua janji yang satu benar, satu menyusahkan kita. Ini akan disampaikan oleh iblis seketika di neraka jahanam nanti. Kemudian kata iblis lain, wa makana li alaikum min sultanin illa an da'autukum fa astajabtum li. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu melainkan sekedar aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Jadi iblis akan lepas diri seketika tuntutan dari para penghuni neraka itu mengatakan, "Bakok salamu, engkau janjikan janji yang salah wahai iblis. Kenapa engkau ingkar terhadap Allah dan menggoda manusia sehingga manusia itu masuk ke dalam neraka?" Kata iblis, itu tidak ada kekuasaan aku cuma menyerumu supaya kamu mengikuti jalan-jalan yang salah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Lah jalan kata Allah, jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Itu yang diumumkan dari iblis ketika berada di neraka jahanam. Kata iblis ketika itu, fala talumuni walumu anfusakum. Jangan engkau menyalahkan aku, tapi salahkanlah dirimu sendiri. Jadi walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim in tarabihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Bahkan seketika berada di kubur saja, setelah dilihat bahwa balasan dari amal kebajikan itu telah nampak, bahwa balasan dari keburukan itu telah nampak di depan mata, orang-orang itu akan berkata, Rabbana absarna, lah kami lihat, wa sami'na, lah kami dengar, farji'na, banyak kami balik, na'mal shalihan inna muqinun. Akan saya perbaiki diri saya dan akan saya banyak mengamalkan amalan yang soleh.
Tidak boleh. Seketika khotbah ini telah disampaikan, orang-orang akan merasa ingin pulang ke dunia untuk melaksanakan taubat. Sehingga doa yang dituturkan oleh para imam seketika kita setelah selesai sholat, Allahumma ja'alna minat tawabin, wa ja'alna mutatahhirin, wa ja'alna min ibadikas sholihin. Saya berharap khutbah dari Mansur Wahid, Ustaz Mansur Wahid selaku dan khutbah setan. Kalau khotbah setanku dan dirinya itu ada baju dalam narako adalah abono kayu mali ndak ini orang ini Allah itu bagi siapa? Jadi itu memang introspeksi diri kita sebelum kita masuk ke jalan yang dikatakan oleh Allah dalam surah Ibrahim ayat 22 ini. Jadi kita cari pandangan gitu, kita perbaharui keimanan gitu. Makanya yang dibaca oleh setiap pagi itu adalah kesetia kawanan dalam bekerja. Jadi tidak ada umpan, tidak ada celah-celah, tidak ada gunting, tidak ada bertanah kalau sama kerja, itu mainnya gitu. Bahkan teriakan-teriakan kemerdekaan, mereka, tapi sama saling bermusuh-musuhan. Apa itu yang dikatakan merdeka? Nah, jadi ayat ini mengingatkan kita kembali supaya lebih meningkatkan keimanan kepada Allah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan membuat kerusakan seperti mengikuti langkah-langkah setan. Kemudian kata setan dalam khutbahnya, ma ana bimusrikikum wa ma antum bimusriki. Saya tidak dapat menolongmu, pun kamu tidak bisa menolongku. Lah jadeh-jadeh dalam surah Ibrahim ayat ke-22 ini menjelaskan, ambo tak dapat menolong engkau pun tak dapat menolongku. Likum lim ri'ib. Orang seketika itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Setan tidak bisa menolong awak pun tak bisa menolong setan. Jangankan itu, ayah tidak bisa menolong anak tidak bisa menolong ayah, pimpinan tidak bisa menolong bawahan tidak bisa menolong pimpinan. Sibuk dengan urusan kita masing-masing. Inilah yang disampaikan oleh iblis, oleh setan. Jadi setan ini adalah seseorang atau perbuatan yang menjerumuskan jalan kemaksiatan, itu disebut dengan setan. Orang yang ingkar kepada Allah, orang yang selalu menyuruh amal keburukan, amal kemaksiatan, itu yang disebut dengan setan. Jadi kalau aku kawan-kawan awak belum sembahyang, ini sembahyang, tengah-tengahnya sembahyang, kalau mimpak, ini mimpak, sedekah, ini sedekah, berarti itulah sama jawab. Nah itulah sama jawab. Nah itu makanya. Tidak kenapa lawan tunting mana? Hai setan, kenapa engkau dunia menggoda-goda kami, mendekat-dekatkan kami, menjauh-jauhkan kami dengan Allah? Sekarang kami akan menuntutmu setan, tolong kami. Kata setan, tidak bisa aku menolong. Jangan menolong engkau ambo tidak bisa menolong diri ambo sendiri. Itu yang diucapkan oleh setan ketika berada di neraka jahanam. Kemudian lanjut, inni kafartu bima asyraktumuni min qablu. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu menyekutukan aku dengan Allah sejak dahulunya. Lagi mana-mana dek setan pada awak dalam surah Ibrahim ayat 22 ini. Inni kafartu bima asyraktumuni min qablu. Aku tidak membenarkan perbuatan yang menyekutukan Allah denganku. Salah satu dosa yang amat besar itu adalah dosa syirik. Allah akan mengampuni, akan menaungi, akan memperbaiki, memperbaharui apabila dosa-dosa yang lain kita lakukan. Tapi kalau berbicara tentang syirik, menduakan Allah, membangga-banggakan Allah, atau menyediakan Allah segala macam bentuk hambanya, Allah tidak akan terima. Maka perbuatan dosa yang paling tertinggi itu adalah dosa syirik. Maka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Persoalan ibadah, hidup, mati, bahagia jangan kita sambutkan kepada orang lain, tetapi nyata yang memberi itu adalah lillahi rabbil alamin, nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Maka persoalan syirik, mensekutukan Allah, dinamisme, animisme, itu persoalan yang menghancurkan tauhid seseorang. Nah, maka kata Pak Hamdan, dari saya ke Kinari dari jalan ke Bambu, ini lebih udah suka mati, kata gue imam di Kinari. Inna zalimina lahum azabun alim. Inna zalimina lahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang zalim akan mendapatkan siksaan yang pedih. Zalim.
Nah itu dulu Pak Jok. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan mendapatkan siksaan yang paling pede. Zalim terhadap apa deh? Zalim terhadap diri sendiri. Zalim apa? Sampai itu nah yang ini zalim terhadap orang lain. Nah, itu tidak diperbolehkan, menganiaya, merusak. Bahkan zalim ini tidak hanya merusak hati, bahkan merusak mental seseorang. Nah, makanya dalam Kementerian Agama itu namanya ada obrus, bimbingan remaja usia sekolah, ada bully, supaya tidak meresahkan kehidupan para remaja, ada bimbingan remaja usia nikah, Bang. Nah, itu dibangun psikologi anak, dibangun psikologi remaja agar mereka tidak berbuat kesalahan. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah. Jadi kami hanya membaca, kalau menafsirkan mungkin Buya Pak Mansur, Buya Pak Handa, Buya Pak Zulfatma itu yang lebih berhak. Jadi kami mengambil permasalahan ini, jangan kita terlalu cinta terhadap kehidupan dunia sehingga lalai kita dengan kehidupan akhirat. Kata Syekh Rizki seketika berada di ruangan, jadi sampaikan wabatagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan untuk akhirat, tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa dengan kehidupan dunia. Itulah khotbah yang disampaikan oleh iblis terhadap penduduk neraka nanti. Yang pertama khotbah iblis itu bahwa Allah telah menjanjikan kebenaran, tetapi aku menjanjikan janji yang salah. Kalau ada orang berjanji tidak ditepati aja, itulah termasuk daripada perbuatan yang akan didatangkan, akan mendatangkan iblis dan khotbah. Kemudian jangan cerca diriku, tapi cercalah dirimu. Jangan engkau menyalahkan aku, tapi salahkanlah dirimu. Yang terakhir adalah jangan mempersekutukan Allah, karena itu saya bentuk. Yang terakhir daripada itu adalah jangan berbuat zalim. Jadi konsep-konsep kehidupan yang ada dalam surah Ibrahim ayat ke-22 ini menekankan jangan syirik kepada Allah, jangan berbuat zalim, jangan saling cerca mencerca, jangan saling berjanji kepada kesalahan. Apabila persoalan ini telah kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah kemerdekaan itu akan kita nikmati secara bersama. Kemerdekaan bukan dari segi kita punya harta, pangkat dan jabatan, tapi kemerdekaan yang abadi itu adalah mendapatkan titel pada huni fi ibadi wadakuli jannati. Itu kemerdekaan yang sebenarnya menurut konsep pemikirannya. Diakui kita sebagai hamba Allah dan diakui bahwa salah satu kita akan dimasukkan ke surga Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Mohon maaf dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.